Hai semuanya, aduh seneng banget. Kita malam hari ini ketemu lagi di Wisdom Wednesday. Biasanya Wisdom Wednesday yang sebelum-sebelumnya adalah istri saya, tapi hari ini khusus. Kenapa? Karena topiknya ini sangat-sangat relevan karena saya juga pernah mengalami hal yang sama terhadap orang tua. Pasti akan seru banget dan pasti akan memberkati. Kita hari ini ada dua narasumber, yaitu Romo Hari dari KWI, ya, Kepemudaan, kemudian ada Redi Gianti, ini sahabat kita di LOJF yang melayani biasanya sebagai head dari event team di LOJF. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ada yang bilang bajunya bagus. Oh iya, kalian harus beli ya. Ini nanti kita salah satu merchandise untuk LOJ Conference tahun 2020 ini. Nah ini gambarnya lion, singa, tulisannya brave. Kenapa? Karena Tuhan kita itu salah satu julukannya adalah Lion of Judah. Nah kita harus punya spirit yang berani karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Jam 7 pas. Kita mulai aja ya, on time ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama melalui online. Kami percaya bahwa setiap topik yang akan kami bahas pada malam hari ini, semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan terutama juga firman-Mu Tuhan. Kami perlu karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami, yang akan menerangi setiap langkah dalam hidup kami. Engkau berkati pembicaraan kami malam hari ini dari awal hingga akhir. Berkati setiap narasumber yang telah Kau kirimkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tema kita malam hari ini kita akan berbicara mengenai keluarga, mengenai hubungan antara orang tua dengan anak. Sebenarnya tema malam hari ini bisa dibilang dadakan. Kenapa? Karena kalau kalian tahu, kalian mungkin juga menerima sebuah video di WhatsApp, ya, lagi viral banget. Itu ada seorang remaja yang dia ngomong tentang orang tuanya. Bahkan saya ingat di awal-awal dia bilang gini, kalau nggak mau repot ngurus anak, jangan punya anak. Jadi sangat menarik, tetapi di ending dari video tersebut sebenarnya ada sebuah pesan yang saya rasa ini cukup baik untuk mengingatkan kembali bahwa sebagai orang tua itu juga harus diperhatikan bagaimana dia memiliki hubungan atau relasi dengan anaknya. Tentu saja video ini viral banget, saya lihat ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menghujat remaja ini, tapi ada juga yang mendukung dari dia. Nah, malam hari ini kita tidak akan membahas atau menyalahkan atau menyudutkan dari remaja tersebut, tapi kita mau belajar sudut pandang bagaimana kita berlaku sebagai anak terhadap orang tua. Demikian juga sebaliknya kita akan membahas bagaimana sudut pandang orang tua terhadap anak. Untuk memulai talk show kita malam hari ini, saya akan buka dengan firman Tuhan dari Efesus 6, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, kata taat di dalam ayat ini itu tidak dapat dipisahkan dari ide tentang menghormati mereka. Karena Efesus 6 ayat 2 dan 3 itu berlanjut, dikatakan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu
ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi, kita nggak mungkin cuma melakukan, kita cuma taat tanpa ada hormat terhadap orang tua. Jadi, ketaatan yang dikatakan dipaksakan, itu tidak mematuhi perintah dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi antara taat dan hormat itu adalah sebuah kesatuan. Nah, tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Reddy Gianti. Ini seorang bapak ya sekarang karena dia sudah punya anak berusia 1 tahun. Ya, Reddy ini join LOJF. Kira-kira Reddy sudah tampil ya mungkin sekarang. Nah, Red, ini saya ketemu Reddy benar-benar ngerti dari awal sampai saat ini dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup Reddy ini secara luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut, saya akan berikan pertanyaan kepada Reddy dan saya juga ingin menyapa Romo Hari. Ya, Romo Hari, thank you banget malam hari ini udah berkenan untuk bersama-sama dengan kita ya dalam topik mengenai hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana orang tua bersikap, bagaimana anak harus bersikap terhadap orang tua. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan masuk pertanyaan. Yang menarik adalah seperti ini. Untuk Reddy dulu ya, Red. Ya. Kira-kira kalau berbicara mengenai taat, mengenai hormat kepada orang tua, boleh nggak mungkin lu ceritain aja background keluarga lu, mulai lu dari kecil sampai mungkin bagaimana hubungan lu dengan bokap, dengan nyokap, atau mungkin juga dengan keluarga secara keseluruhan. Silakan. Oke, basically gue lahir itu dari keluarga yang ya bisa dikatakan tidak mengenal Tuhan. Dalam artian agamanya berbeda dengan kita. Ya, which is di mana dibesarkan ya dengan caranya mereka, apa yang mereka tahu dari waktu zaman dulu gitu kan, kayak dididik dengan cara keras seperti apapun yang bisa mereka lakukan untuk mendidik ya dalam arti mereka. Kayak dulu pun waktu kecil ya benar-benar pulang malam dilempar pakai kursi, disabet pakai penggaris. Itu sampai penggarisnya patah satu, terus yang satu lagi patah di sekolah ya, istilahnya benar-benar ya didik dengan keras lah. Ya sampai pada akhirnya ya bertumbuh besar jadinya ya keras juga. Keras dalam artian benar-benar pengen membuktikan diri bahwa udah capek ditindas di rumah, jadi pengen coba menindas orang di luar. Ya walaupun pada awalnya pun di sekolah pun akhirnya ditindas juga gitu. Ditindas juga dan jadinya malah makin kemana-mana dan ya benar-benar itu menunjukkan apa ya, sifat yang keras, yang marah dan berkata kasar, semua itu yang gua tahu di rumah ya seperti itu. Oke, jadi singkat cerita, karena perlakuan dari orang tua seperti itu, jadi itu menyebabkan membentuk diri lu juga kurang lebih melakukan hal yang sama, melampiaskannya itu jadi keluar ya, Red, mungkin karena nggak bisa melampiaskan kepada orang tua mungkin ya pada waktu itu ya. Ya, karena kan, nah, kelanjutannya gimana, Red? Ya karena kan orang tua kan selalu bilang kan kayak nggak boleh kurang ajar, nggak boleh ini kan, kayak mau ngelawan pun ya dulu waktu kecil kan ya orang tua kita lebih gede, apalagi bokap kan ya fitness, ya tahu sendiri orang fitness kayak gimana. Jadi kayak mau punya mimpi waktu kecil pengen ributin juga makin gede, kok dia makin gede juga gitu kan. Jadi kayak akhirnya ujung-ujungnya ya cuman bisa kesel dalam hati, ya ribut ya pada itu cuman ya ributnya jadi di luar rumah aja gitu, di luar rumah ribut dengan orang-orang, terus kayak ya sama orang, sama perempuan pun dulu sikap gue kasar banget, kayak karena memang kita taunya ketika kita mencintai orang, ya kita harus mendisiplinkan orang dengan cara seperti itu yang di otak secara alam sadar itu bekerja seperti itu, karena ya yang dilihat kan seperti itu tiap harinya ya. Tiap harinya, terus kita salah apa, benar-benar dengan punishment, ntar dengan hukuman, kayak sekolahin tinggi-tinggi,
kayak gitu. Ntar banyak bahasa-bahasa yang ya manis buat mereka tapi tidak buat kita sebagai anak. Gitu Oke. sih. Oke. Jadi ini adalah cerita ketika dulu jadi sudut pandang lu sebelum lu mengenal Tuhan ya. Iya dong. Benar-benar orang tua itu kita bisa lihat mungkin bokap lu dalam hal ini boleh nggak dikatakan bukan orang tua yang lu inginkan? Kira-kira Hmm, pada waktu itu, ya karena kan pada masih waktu itu kecil ya, ya ya kan? pada waktu itu kalau bisa milih gitu kan Hmm, kayaknya merasa ini nggak layak gitu. Kalau ya, dulu ya maksudnya ya, kayak kita berpikir semua ya karena perlakuan negatif akhirnya secara nggak sadar ya otak juga mikirnya negatif kayak emang mau gitu kan kayak ya gue juga pengen misalnya ya karena kan hidup dengan keluarga seadanya dan kayak ngeliat teman-teman hidup serba mewah dulu zaman sekolah dipakai mobil gue motor aja hmm. nggak punya gitu kan naik naik sepeda ya makanya ya cuma tahu sepeda gitu motor minjem orang sampai jatuhin motor orang kayak ya bener-bener bandelnya bandelnya kayak gitu lah bandel karena minjem dan nggak mampu jadinya ya nggak pengen sebenarnya kalau dulu. Oke, oke. Nah, saya beralih ke Romo Hari nih. Kita Ya. membahas dari sudut pandang seorang anak dulu nih, Mo. Mhm. Kira-kira Romo Hari pernah punya pengalaman mungkin dengan orang tuanya seperti apa? Kan ini jarang-jarang nih kita dengar masa lalu dari Romo Hari seperti apa mungkin waktu kecil, bagaimana Ya. pandangan Romo terhadap orang tua pada waktu itu. Silakan, Mo. Mhm. Ya, tadi dengerin Reddy itu seru gitu kan ya, kayaknya dinamikanya luar Seru. biasa. Langsung bayangin tadi tuh antara Goliat dan Daud gitu kan ya. Tapi sayang ya tidak happy ending kalau Daud kan menang gitu kan ya. Tapi menang juga kan, pasti finally kan happy ending juga gitu kan. Ya bicara soal pengalaman dulu, nanti lama-lama saya nangis loh nih Fit, kalau soal ngomong Aduh, soal Mo, orang tua gitu kan. ungkapkan aja, Mo. Momo sampai Ini orang Romo. curhat ini. Mungkin jarang Background lagi jarang nih. ngobrol tentang ini ya. Silakan, Mo, terbuka, Mo. Kita record kok ini, Mo. Ya, menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalau keluarga bagi saya itu kan membentuk banyak hal gitu kan ya, membentuk Iya. karakter dan sebagainya. Karena memang di cikal bakal saya menemukan apa sih artinya mengasihi gitu kan. Kalau Yesus mengatakan kasihlah sesamamu gitu kan ya. Selalu saya ingat Matius 22 ayat 39 gitu kan ya. Sesamamu seperti dirimu sendiri gitu persis ketika ada pengalaman di dalam keluarga gitu kan. Ada etapa-etapa yang rasanya pertumbuhan yang saya alami. Saya juga sama juga nakal-nakal juga ada tahap itu juga gitu kan, semakin dilarang makin bangkang gitu kan ya. Ada yang mungkin tidak se ekstrim tadi ya, antara Goliat dan Daud tadi gitu kan ya. Tapi ada fase bagi saya ada pertentangan gitu kan ya dengan orang tua saya dan saya sebagai anak gitu. Pernah saya juga soal memilih sekolah gitu kan. Orang tua sudah memilihkan sekolah sesuai dengan harapannya sampai ijazah semuanya udah dimasukkan sekolah itu. Saya nggak setuju. Saya Iya. sampai mengunci kamar di hari terakhir pendaftaran gitu kan karena saya merasa kalah nih. Gua kok nggak didengerin gitu kan Iya. ya. Sampai waktu itu orang tua sampai bongkar atap. Saya masih ingat betul gitu kan ya. Atapnya dibongkar takut saya mati gitu kan ya karena dari pagi sampai sore saya nggak keluar kamar gitu kan ya. Waduh, iya, Terus iya. akhirnya sampai win-win solution, ya udah kita cari garis tengah gitu kan ya. Sekolahnya tidak sesuai dengan harapanmu, tidak sesuai harapan ayah gitu kan ya. Gitu kan sempat terus ada banyak kenakalan-kenakalan gitu kan ya, ya soal perizinan gereja ke gereja tetapi sebenarnya ya ke gereja sebentar terus main kemana gitu kan ya. Tidak diperbolehkan pakai motor terus pakai motor gitu. Tapi ada pengalaman-pengalaman itu yang kemudian akhirnya membentuk gitu kan ya, itu yang rasanya menarik gitu kan ya. Iya. Ya, itu akhirnya saya ketika tadi mencoba untuk merenung-renung ini ya kayak, oh kayaknya etapa-etapa ini ada fase gitu kan ya hidup Hmm. saya itu gitu kan ya. Ada fase anak ketika saya dididik untuk hanya mengikuti gitu kan ya. Kalau Yesus Taat itu ya, kan Mo ya. ketika fase anak itu kan meniru, mengikuti gitu kan Iya, ya. Kayak Yesus iya. itu di usia 8 tahun, 8 hari bahkan itu disunatkan karena dia dari Yahudi, berdoa di Kenisah. Itu kan habit yang kemudian Diturunkan ya, Mo ya. diturunkan gitu kan Iya, ya, iya. diikuti gitu loh. Kalau berdoa itu seperti ini dan sebagainya.
Terus kemudian ada fase remaja ketika dia usia 12 tahun itu kan dia hilang gitu kan di bait Allah. Cari Bandel ya, ibunya, Mo ya? "Kamu kemana sih?" gitu kan ya. "Bapak ibumu mencari engkau nih udah 2 hari Iya, loh, iya. baru ketemu," gitu kan ya. Dia mah menjawab, "Loh, kenapa harus mencari? Aku akan di rumah Bapak." Itu ada fase mulai ya Membangkang. membangkang gitu kan Iya, ya. iya, Itu iya, itu. iya, Itu jadi iya. kemudian ada fase dewasa yang kemudian dia tahu arah dan menempatkan diri. Ini rasanya juga menarik gitu kan ya, berkaitan dengan saya juga alami itu gitu kan ya. Iya, betul sekali. Jadi di Elojef sendiri kita sadar hal itu. Itulah kenapa kita juga menyediakan kelas parenting karena ada fase-fase pertumbuhan dalam anak. Dulu sekarang ini sebenarnya banyak sekali fasilitas yang kita bisa pakai untuk kita bisa tahu ya Mo ya. Tapi kalau dulu kan kita ngalaminnya benar-benar kayak Reddy, kayak Romo, saya juga ngalamin orang tua yang abusive, tidak hanya secara fisik tapi perkataan itu sangat-sangat menyakiti. Tapi lambat laun, nah ini kita masuk ke fase berikutnya. Tadi kan kita sudah dari sudut pandang seorang anak yang kita komplain kenapa orang tua kita seperti ini. Nah Red, aku mau tanya sekarang. Jadi kalau tadi masa lalunya seperti itu, terus sekarang seperti apa sikap lu terhadap hubungan lu dengan orang tua, terutama dengan bokap? Kira-kira mungkin bisa ceritakan apakah ada perbedaannya antara dulu sudut pandang lu terhadap orang tua, sekarang seperti apa kira-kira? Silakan, Ra. Oke. Fasenya kan juga apa ya? Fase banyak orang kan bilang ketika bertobat semua akan berubah menjadi lebih baik. Sebenarnya nggak segampang itu juga kita lihat gitu kan. Kita harus lihat bahwa mengakui kita manusia yang perlu terus belajar, diasah terus tiap hari gitu kan. Jadi memang ya waktu fase di mana ada bandel-bandelnya itu capek, lari dari Bali, balik ke Jakarta, ya di situ Lu mulai ngapain di Bali, Red? kerja kebetulan, Oh, kerja. kerja apa sih kalau boleh tahu? HRD di perusahaan yang ya perusahaan ya indeks saham tapi di backingin sama ya sebuah geng preman terbesar di Indo lah. Oke, gelap lah pokoknya gelap ya. Ya gelap. Oke. Di situ kan fase gelap banget tapi kayak merasa kesepian jauh dari orang tua juga kan. Jadi bener-bener kayak ya love hate relationship. Ketika balik ke Jakarta tuh bener-bener ya memang ternyata sejahat-jahatnya orang tua kita menurut kita itu ketika kita ada masalah pun mereka yang ada. Itu benar-benar pertama kali gue balik ke Jakarta itu mereka jemput, itu cuma bisa nangis ke mama, kayak saya thank you lah karena ada ternyata penyelamat lagi gitu. Nah, di situ mulai sadar bahwa kayak oh harus diisi nih, diisi dengan hal yang nggak tahu karena dulu benar-benar nggak peduli dengan adanya Tuhan. Kepercayaan saya adalah kepercayaan dia akan diri sendiri, Mo. Saya nggak percaya yang lain gitu. Jadi ya itu coba main-main, coba cari tempat, nah ketemulah dengan LOJF gitu. Ketemu LOJF itu benar-benar itu suatu titik baru di mana mulai ngelihat fase oh ternyata memang kita nggak bisa begini melihat hidup kita. Maksudnya begini dalam artian ngelihat semua segala sesuatu yang negatif. Dan di LOJF pun diajarin tentang gimana negatif itu bisa dilihat positifnya buat kita. Gitu. Nggak selamanya kan. Jadi benar-benar tuh diajarin percuma kita pelayanan di luar, kita ngomong kasih di LOJF, kita ngomong kasih di 4 pekerjaan, tapi di rumah kita nggak mulai. Ya. Makanya itu sebenarnya sebelum ke situ pun orang tua sempat pernah waktu itu jadi udah mulai aktif pelayanan di LOJF. Tapi orang tua nyinggung gini, percuma lu pelayanan di luar, kalau lu sama orang tua kurang ajar. Ya, kenapa pertama kali ngedenger itu sih tetap ribut gitu kan, tetap ribut gede kayak apa-apaan sih dibawa-bawa gitu pelayanan gitu kan. Ya, cuman ketika ketemu sama orang-orang LOJF lagi cerita surat tentang ini, malah dibalikin bahwa ya kita harus lihat, kan pernah juga ngobrol sama mentor dulu ada di ya Manila gitu kan, dia ngomong bahwa orang tua kita tuh tidak mengenal fasenya kita, dalam artian dia tidak seberuntung kita bisa kenal Tuhan seperti ini. Betul. Dia tidak tahu pengajaran-pengajaran yang kita dapat seperti ini, betapa pentingnya itu gitu kan. Jadi ya kamu harus belajar mengasihi. Makanya di situ akhirnya mulai benar-benar switch diri bahwa
ya saya harus mengasihi orang tua apapun adanya. Karena ya sebenarnya ayat yang paling ngena itu tuh di Lukas 6 ayat 33. Oke. Itu yang kayak intinya di mana kalau kita berbuat baik sama orang baik itu gampang gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita mengasihi orang yang kita nggak suka, kita keselin, kita sebelin. Nah, itu yang Tuhan Termasuk mau. orang tua ya, Red? Yes, Ya. yang kita keselin kan, kita benci, tapi ya itu fasenya yang memang Tuhan pengen gitu. Kalau kita nggak boleh jadi orang yang cuma baik sama orang baik, Tuhan pengen Ya. kita memang baik sama orang siapapun. Gitu sih benar-benar yang switch. Akhirnya sekarang ya kadang-kadang masih ada percecokan, cuman lebih banyak malah karena memang ya dialog pun dibilang perubahan itu harus mulai dari diri kita sih. Yes. Gitu. Jadi kita nggak menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, karena diri kita yang akan membawa dampak, baik keluarga kita atau orang-orang yang lain. Seperti itu ya, Red? Nah, kurang lebih. saya sekarang ke Romo nih, Mo. Jadi, apa yang membuat Romo berubah pola pikir atau pandang terhadap orang tua? Kan tadi kayaknya, aduh orang tua kok gini banget ya. Mungkin pernah juga terpikir, saya juga waktu kecil saya mikir, andai kata saya punya orang tua yang lain atau keluarga yang lain, dilahirkan di keluarga yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu kan mungkin pikiran kita ketika kita mengalami kesusahan mungkin, atau perbedaan di dalam keluarga. Tapi ada fase seperti yang Roma tadi bilang, akhirnya kita dicerahkan. Nah, kira-kira boleh sharing nggak, Mo? Pernah nggak mengalami seperti itu? Ya, sayang ya, saya tidak ketemu sejak kecil tidak ketemu LOJF ya. Romo kecil, LOJF belum ada. Mungkin saya bisa lebih baik. Kalau lebih baik gimana ya? Sekarang aja Romo. Iya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi Jadi kardinal. apa, Red? Jadi kardinal. Mungkin jadi paus. Cita-cita jadi paus. Amin. Kacau ini. Oke, David, menarik gitu kan ya pengalaman ini. Soal perubahan gini. Saya tidak nyesel jadi Katolik gitu kan ya. Karena dari menjadi Katolik itu ada platform yang nilai-nilai yang kemudian diukurkan kepada kita yang selalu menjadi remindering kita dalam kehidupan ini, itu yang saya sadari betul gitu kan. Sehingga memang ada relasi yang tidak baik waktu itu gitu kan ya. Khususnya dengan ayah saya gitu kan, sehingga saya itu membayangkan hubungan antara relasi dengan orang tua saya gitu kan ya, kalau ibu itu seperti tangan ibu itu seperti apa namanya, belajar tentang kasih sayang gitu kan ya, terus kemudian kalau tangan ayah itu banyak belajar tentang menjaga kasih sayang itu gitu ya, sehingga ada balance yang kemudian saya rasakan ketika orang tua ayah itu seperti memberi garis guideline yang keras itu, ibu itu selalu memberi yang soft gitu kan ya. Terus kalau pas umpamanya berantem sama ayah gitu, ibu tuh ada apa sih gitu kan ya, memang nggak bisa diobrolkan gitu kan ya. Jadi slow lagi gitu kan ya. Terus kemudian mulai masukin lagi, banyak hal itu bisa bicarakan gitu kan ya loh. Tuhan aja kan mengajari untuk kemudian bisa menyelesaikan banyak hal itu tidak harus dengan yang kekerasan dan sebagainya, harus dengan emosi. Itu yang tata nilai-nilai seperti itu yang kemudian seringkali memberi remindering bagi saya, membawa saya untuk kemudian menyeimbangkan gitu kan ya, ada keseimbangan itu yang kemudian membuat saya slow lagi gitu kan ya, lihat lagi. Yang beruntungnya lagi saya masuk seminari itu, jadi mau nggak mau setiap kali itu diolah gitu kan ya, ada rekoleksi tiap bulan itu kan ya, ada retret dan sebagainya, itu pasti bagian-bagian ini relasi dengan orang tua itu selalu kemudian diolah. Itu yang membantu saya untuk kemudian sampai pada penemuan bahwa apa yang dilakukan yang dulu membawa luka batin bagi saya, tindakan-tindakan pertentangan dengan ayah saya dari yang tidak diperbolehkan, kamu masih kecil belum punya SIM, tidak diperbolehkan untuk pakai motor, saya nyolong-nyolong pakai motor, ketika pakai motor jatuh gitu kan ya, pakai motor mogok di jalan gitu kan ya, seperti itu yang kemudian ini ya yang saya menemukan bahwa cinta seorang ayah itu seperti ini. Saya menemukan bahwa bentuk ekspresi cinta seorang ayah itu
menjadi berbeda gitu kan ya, ketika ibu itu banyak memberi kelonggaran gitu kan, ayah memberi banyak kedisiplinan dan warning itu sebagai bentuk ekspresi cintanya, bahwa Iya, ya cinta itu tidak harus diungkapkan dengan membelai-belai, iya, menyetujui apa yang saya inginkan dan sebagainya. Saya paham dia orang tua sudah makan banyak garam, punya pengalaman gitu kan ya. iya, Kalau lo nggak hati-hati, jalan itu akan masuk jurang gitu kan ya. Dia sudah memberi warning gitu kan. Padahal saya pengen ngerasain sensasinya nih sampai bibir jurang itu macam apa gitu kan ya. Tetapi orang tua udah kalut duluan, lu nanti jatuh beneran mati lo gitu kan, betul, mampus lo gitu betul. kan ya. Itu yang seringkali tali ulur di situ yang menarik gitu kan dalam kehidupan ini, jadi menariknya di situ gitu kan ya, sampai saya menemukan itu. Oh ini ternyata waktu saya mengalami peristiwa itu, pertentangan, pergumulan, dengan orang tua saya, oh ternyata itu bentuk dari cinta yang diungkapkan gitu kan ya, Ya, diungkapkan dengan cara demikian. Itu yang, kemudian saya sadari itu. Sehingga saya kalau mengenang peristiwa itu, orang tua ketika ngobrol peristiwa itu menjadi bahan candaan dan ketawa gitu kan ya, selesai gitu kan ya. iya, Yang dulu rasanya udah antara hidup dan mati, ketika sekarang itu diungkap lagi, is fun gitu kan ya, jadi iya, bahan candaan, ketawaan. Oh, bapak cerita ke sana kemari, ke keluarga yang lain, ke teman-teman yang datang itu ya saya udah nggak masalah gitu, no problem gitu, udah bagi saya udah kelar bahwa, oh ya ini bentuk bentuk cinta yang pada saat itu saya merasakan bukan sebagai bentuk kasih sayang gitu kan ya. iya, betul sekali, Gitu. Jadi ada betul sekali. miskomunikasi gitu kan ya, Iya, mislove kali ya, mislove atau apa. iya. Berarti karena gini, karena sudut pandang kita sebagai mungkin waktu masih kecil itu terbatas, Ya. sedangkan kita menganggap ini sebagai sebuah kekangan, sebagai sebuah didikan yang keras. Padahal mungkin kita bertiga bisa sepakat bahwa sebenarnya semua orang tua yang normal itu pasti menginginkan kehidupan yang baik buat anak-anaknya, seperti itu. Cuman memang cara untuk mendidiknya itu berbeda-beda. Nah, seperti yang Reddy tadi juga sudah ungkapkan, saya juga pernah punya pengalaman seperti itu dan mulai ketika kenal Tuhan lah secara pribadi, saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya baru sadar bahwa orang tua saya juga itu mengalami didikan yang seperti yang diterapkan oleh orang tua saya. Jadi mereka menerima hal tersebut, didikan seperti itu, sehingga itu akhirnya menjadi siklus yang terus berulang-ulang dan kalau dari kita sendiri tidak bisa mengambil hal yang baik, kemungkinan besar kita akan mengulangi siklus tersebut. Jadi mungkin, nah puji Tuhan ya kita bisa ngobrol kayak gini malam hari ini, cuma kita mungkin sepakat seperti ini bahwa waktu kita masih tergantung pada orang tua, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus punya ketaatan. Jadi orang tua tahu yang terbaik, belajar untuk taat. Kemudian fase yang berikutnya yang lebih dewasa adalah seperti ini. Banyak orang itu yang setelah bekerja mandiri, punya uang sendiri, bisa mencukupi kehidupannya sendiri. Yang fase yang kedua, dia sudah tidak lagi taat dan tidak ada respect atau hormat. Jadi padahal Tuhan Yesus bilang, hormatilah ayah ibumu, ini adalah suatu perintah, itu masuk di 10 perintah Allah ya Mo? Ya, keempat. Betul ya Red ya? Yang keempat, bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus respect, honor our parents. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang kedua. Sudut pandang dari seorang ayah terhadap anak. Kenapa saya rasa ini cukup relevan dengan Reddy, ya, khususnya karena sekarang dia seorang ayah. Nah, Red, gimana Red? Sekarang kan lu kan sudah pernah mengalami pengalaman dengan orang tua, sekarang lu jadi orang tua. Rasain gitu ya. Sekarang berubah nih, point of view-nya ini pasti benar-benar harus mengambil sikap. Karena dulu kan harusnya orang tua itu seperti ini, harusnya orang tua seperti ini. Nah sekarang ini harus benar-benar praktek ya Mo ya. Nah ini bagian praktek ini yang justru. Yang jadi romo gitu kan ya, yang jadi biaran-biaran itu bahagia gitu kan. Nah ya. No comment ini, no comment. Oke Red, silakan Red. Gimana Red sekarang perasaan lu Red?
Ceritain ya dari sudut sebenarnya pandang orang tua. ya sebelum ke situ maksudnya kayak mikir setelah tadi fase udah mulai ya stop di diri sendiri, maksudnya udah nggak mau benci banget sama bokap dan benar-benar belajar mengasihi. Karena jujur nggak tahu ya ini kejadian di semua orang atau tidak, tapi gue sih ngalamin ketika gue benci banget sama orang, terutama dulu orang tua gue gitu kan, ternyata semakin serupa, semakin benar-benar mirip gitu. Betul. Dia marah kayak gimana, kita di luar tuh benar-benar marahnya seperti itu gitu. Jadi ya memang ya diputuskanlah untuk stop dimulai dari diri kita. Ya mendoakan mereka dan kita coba cari cara yang lebih baik bagaimana caranya untuk menjadi orang tua. Karena sempat ada keributan terakhir yang nggak gimana-gimana sih, cuman orang tua sempat ngomong, awas lu, ntar lu kalau jadi orang tua baru lu ngerasain. Terus di situ kayak mikir, gue disumpahin gitu kan. Cuman dari situ benar-benar berpikir sih, kalau ya sekarang gara-gara udah melihat fase positif ya, bisa lihat, maksudnya yang negatif kita bisa cari lihat bahwa, oh jangan dilakukan, kalau menurut kita negatif. Terus, ya sejelek-jeleknya di mata gue dulu, kalau sekarang ngelihatnya ternyata banyak banget fase yang dimana orang tua tuh ngajarin bagus sebenarnya untuk kita. Kayak tadi Romo bilang, value dalam hidup ya, Rat ya. Ya, maksudnya ya Romo bilang kan ada yang buat ngejaga kita lah, biar kita nggak jadi gimana, dan benar-benar ngebentuk karakter menjadi lelaki yang lebih tough ngadepin hidup, walaupun sebenarnya nggak setaf-setaf gitu juga gitu. Cuman banyak banget orang tua yang kayak selalu bilang, papa umur segini udah punya 2 rumah, udah punya, seumuran kamu dulu punya 2 rumah, punya ini, terus kayak, iya sih, cuman kan sekarang kan nggak bisa gitu ekonominya. Cuman kalau dipikir positif, itu benar-benar memacu kita untuk benar kita harus ya buktiin sama orang tua udah sekolahin kita, ya jangan buat ya mereka apa ya, kalau merekanya benar-benar memberikan kita yang terbaik, ya kita juga harus memberikan terbaik buat hidup kita. Karena tujuan orang tua pasti pengennya kita jadi yang lebih baik lah. Maksudnya itu kan. Makanya sekarang sih fasenya ngajarin diri sendiri buat ya gue melihat mendidik anak itu kayak ngebangun rumah. Kalau kita ibarat kita lagi ngebangun rumah, kita tukang bangunannya, kalau kita pakai hati yang baik, hati yang sukacita, pasti rumah itu akan jadi rumah yang indah buat kita tinggalin. Tapi kalau kita bangunnya dengan emosi, dengan amarah, dengan ya kasar, rumahnya itu pasti nggak akan jadi bagus. Jadi ya sama Adele benar-benar coba untuk belajar kalau apapun kita obrolin di depan Jordan. Jordan pun masih umur setahun pun kita coba, walaupun kita nggak tahu nih benar atau tidak kan, karena kan kita lihat pertumbuhan Jordan kan terus gitu kan. Tapi benar-benar memang sampai sekarang pun kalau Jordan gimana-gimana, kita coba ajak ngobrol. Jangan begini, walaupun banyak orang bilang kayak, ya anak kecil belum tuh ngerti, tapi ya kita berusaha. Kita yakinin bahwa dari waktu kandungan pun dia mendengar apa yang kita lakukan. Dia mendengar apa yang kita bicarakan. Jadi ya, itu juga yang diajarin sama di kelas parenting, jadi ya kita coba terapin bahwa ya kasih anak dengan, maksudnya kalau ngomel pun kasih tahu pesan moralnya apa sih. Jangan ngomel tanpa landasan. Itu yang ada cuman dapat amarahnya doang, tapi tidak ada kebenaran buat dia. Itu sih yang kita coba lagi jalanin. Oke. Jadi sebenarnya keluarga, membangun sebuah keluarga, apalagi mendidik anak itu tidak ada sekolahnya sebenarnya. Tapi kita bersyukur akhir-akhir ini juga, mungkin dari dulu juga ya, bahwa sebenarnya pendidikan untuk orang tua itu sangat penting untuk dilakukan baik di gereja ataupun komunitas. Itulah kita bersyukur juga kita punya light group di mana isinya ada yang single, ada yang pasutri. Kita banyak belajar ya Red ya, bahwa dari sharing teman-teman yang pengalaman, karena pengalaman itu mahal harganya. Meskipun mungkin keadaan keluarga mereka dengan keadaan keluarga kita tidak 100% sama, tapi kita bisa belajar mengambil sesuatu yang baik untuk kita lakukan di keluarga kita. Kira-kira seperti itu ya, Rat ya? Betul sekali. Kalau menurut pandangan Romo, kita membahas dari sudut pandang orang tua nih sekarang, bagaimana harus bersikap. Ya meskipun Romo single, nggak apa-apa Mo, tapi at least Romo punya figur orang tua, bisa belajar, oh berarti seharusnya menjadi orang tua itu seperti ini. Atau mungkin juga Romo
banyak mendapatkan konseling atau mendengar cerita pengalaman dari umat, kemudian juga menurut pandangan gereja, bagaimana orang tua Katolik ini seharusnya mendidik anak-anaknya seperti apa, Mo? Mungkin bisa disampaikan. Ya, oke, thank you, David. Ya. Memang jadi orang tua itu membahagiakan ya, tetapi lebih bahagia menjadi imam. Mo, ini bukan Iklan. live panggilan loh, Mo. Iklan. Oh ya, siapa tuh ada yang nyangkut. Oh gitu iya, kan. iya, Betul, betul. amin. Oke. Enggak, tapi menarik gitu kan ya. Saya positioning menjadi imam pun menjadi kayak punya anak banyak juga gitu Ya. kan ya. Ya. Orang tua pun kadangkala menjadi anak kita, maksudnya seringkali konsultasi soal keluarga, pernikahan dan sebagainya juga. Ini menarik. Fase ketika kita menjadi orang tua dewasa itu, kalau saya melihat itu kayak Yesus ketika dia memutuskan di usia kurang lebih 30 tahun, dia dibaptis dan kemudian berkarya gitu kan ya. Fase yang dewasa ini adalah kesiapan keputusan bahwa hidupku itu bukan untuk diriku lagi. Kalau fase tadi itu, kalau pertentangan dengan orang tua tadi itu kan masih ego kita yang menonjol gitu kan ya. Gue yang terbaik nih, gue yang keputusan saya yang harusnya diikuti dan sebagainya. Ada fase egois gitu kan ya, seperti itu. Kalau fase yang dewasa ini rasanya hidupku itu untuk orang lain, untuk masyarakat gitu kan ya. Apa yang kulakukan itu lebih besar untuk orang lain, untuk masyarakat gitu. Kalau Randy tadi cerita ya udah nggak mikir lagi soal dirinya lagi, mikir soal istri, mikir anak gitu kan ya. Mungkin diri sendiri udah nggak dipikir gitu kan ya. Sampai nggak beli sneaker lagi loh dia, Mo. Nah, aku bilangin, Red, biar jelas, Red. Pengorbanannya jelas gitu kan. Iya, sekarang beli popok, beli susu, beli mainan itu, Mo. Itu dia udah mainannya mikirnya Randy. Mikir yang lain gitu kan. Itu yang rasanya menarik gitu kan ya. Ini yang fase ini yang rasanya juga akhirnya mempengaruhi diri saya gitu kan ya. Apalagi kalau posisi ini menjadi imam itu, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya sudah pernah alami gitu kan ya, berelasi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan banyak orang dan sebagainya, akhirnya saya ekspresikan dengan membuat bersama gitu kan, bersama dengan tim membuat buku panduan pendampingan iman berjenjang dan berkelanjutan. Jadi fasenya anak dari lahir sampai lansia mau mati gitu kan ya. Apa yang harus dilihat gitu kan, dari sisi spiritualitas, dari sisi intelektualitas, dari sisi sosial, dari sisi psikologi gitu-gitu. Fase-fase ini rasanya menjadi sangat penting, sehingga menjadi Katolik yang ideal harapannya itu tiap fase nyampe seperti apa dan sebagainya. Ini yang sedang kami cetak sebenarnya. Ini saya promosi sekalian ya, kami pembinaan imam berjenjang dan berkelanjutan gitu kan ya, untuk orang bisa muda didapatkan yang di mana itu, Mo? Ini baru kita cetak ya, nanti kita kirim lah di CF. Siap, bisa difotokopi nanti. Thank you, Mo. Jadi di sini tiap tahap usia itu ada langkah-langkah yang harusnya nyampe seperti apa gitu kan ya. Kalau remaja itu harapannya untuk bidang rohani harus nyampe seperti apa, latihan-latihan apa yang harus dilakukan dan sebagainya, dan sisi-sisi yang lain. Jadi yang mau saya tegaskan adalah di fase ini saya kemudian mau mengekspresikan bahwa hidup itu bukan hanya milikku gitu kan ya, tetapi untuk orang banyak, untuk masyarakat gitu kan ya. Rasanya menjadi orang tua juga demikian, bahwa utama itu bukan hanya diriku, tetapi sudah memikirkan soal keluarga besar, soal anak, soal lingkungan, soal gereja, soal masyarakat pada umumnya. Seperti ini yang rasanya menarik gitu. Yang kedua, akhirnya pengalaman-pengalaman itu yang kemudian membentuk saya untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan ya. Kalau Tuhan itu kadang-kala tidak mengharuskan kita itu untuk sukses kok. Yang penting itu kita itu mau mencoba, itu penting gitu kan ya. Mau mencoba, mau memutuskan, mau mengusahakan. Ini yang membentuk saya juga ketika berdinamika mendampingi orang muda, bertemu banyak orang gitu kan ya. Saya selalu kemudian ada ruang toleransi gitu kan ya. Ruang toleransi itu ketika kamu mau punya ide apa gitu kan ya, saya ikuti dulu kamu punya ide apa. Meskipun TikTok saya tahu gitu ya, Mo ya. Karena kita lihat Romo hari ini jago TikTok loh. Nanti kita tunggu TikTok lagunya LOJ Worship. Ya lanjut, Mo, sorry interupsi. Padahal gue udah merubah image saya menjadi tukang masak loh. Gagal, Mo. Yang paling sukses TikTok. Gagal. Ya lanjut, Mo. Memberikan ruang untuk berekspresi. Memberi ruang gitu kan. Memberi ruang. Waktu pengalaman bahwa saya, saya waktu itu ketika
dibatasi ruangnya ketika saya sudah terlalu diarahkan oleh orang tua sehingga eksplorasi diri saya menjadi tidak maksimal gitu kan pada usia itu gitu kan ya. Sehingga ketika saya sekarang berhadapan dengan orang lain saya itu pengalaman yang rasanya harus saya perbaiki gitu kan ya. Dulu saya Yes. ngalami, saya perbaiki sekarang gitu kan. Maka sekarang saya banyak memberi ruang untuk teman-teman gitu kan ya. Punya ide apa lo gitu kan ya. Ide ini gini-gini, oke. Bisa enggak yo gitu kan. Meskipun kadang-kala saya tahu nih nanti akan kerepotan, ini akan berat. Tetapi ruang itu yang kemudian saya bisa nemenin mereka ketika, oh ya betul ya, ternyata mentok juga, ternyata berat juga. Ada pengalaman di situ. Ini yang saya terapkan untuk teman-teman sehingga sekarang ini saya kalau bicara soal berteman dengan orang muda mencoba untuk segala range usia gitu kan ya dengan segala idenya saya oke temenin ada yang mau soal startup weekend, soal entrepreneur, oke yuk saya temenin dan sebagainya gitu kan ya. Oh ya soal media sosial, oke ayo gitu kan ya. Saya dilatih soal membranding, soal apa gitu kan ya. Saya belajar gitu kan, saya belajar gitu. Ternyata orang tua harus belajar juga pada yang muda ini pada titik ini gitu kan. Karena saya selalu memberi ruang untuk itu. Sehingga tidak selalu merasa bahwa saya sudah paling sempurna gitu kan ya, Tahu yang ya, paling iya. sempurna ya, ada ruang itu. Jadi lagi-lagi yang kedua ini Tuhan itu tidak memaksa kita untuk sukses gitu kan ya, tetapi memberi kita ruang tadi untuk mencoba, untuk berani membuat keputusan, mengusahakan gitu kan ya. Karena Tuhan juga tidak memberi tidak kemudian ketika sukses lo baru jadi anakku gitu kan. Enggak juga gitu kan Iya. ya. Ketika jatuh kita mau bertobat juga fine dia akan menerima itu. Itu sih ada 2 Iya. poin itu. Jadi, dengan kata lain mungkin poin yang terakhir yang Romo Hari tadi sampaikan bahwa setiap orang tua juga harus peka terhadap perubahan zaman ya, Mo? Yap. Jadi kalau dulu zamannya Romo masih zamannya Unyil, sekarang udah nggak ada Unyil lagi, ya tontonannya sudah nggak di TV lagi tapi YouTube semua Mo sekarang Mo. Iya iya. IG, kemudian TikTok, lihat Romo Hari. Nah itu, jadi benar-benar harus bisa masuk dengan cara yang relevan untuk anak-anak masing-masing. Ini Nah, saya udah dipaksa-paksa untuk bikin YouTube, saya masih was-was nggak ada yang nonton gitu loh masalahnya. kita volunteer, kita nonton Mo, udah nggak apa-apa lah. Paksa Minimal gitu ya. minimal kita berdua Minimal mau. ada dua Mo, ada Minimal dua. ada dua Nah, mau. saya sama Reddy lah. Ya. Ya bikin Mo. Kalau lihat Nanti dua itu berarti kita. klik-klik gitu ya. Iya. Iya. Nah, jadi kembali ke konteks kita malam hari ini bahwa bagaimana orang tua harus bersikap terhadap anak-anaknya, apalagi kita bersyukur kalau misalnya kita itu bisa mengenal firman Tuhan, kita bisa mendapat pengajaran dari gereja. Puji Tuhan juga tadi Romo Hari bilang bahwa sudah diberikan lengkap bagaimana mendidik anak itu dari fase yang mulai dari lahir sampai mereka nanti dewasa gitu ya, seperti itu ya kira-kira Romo Hari ya. Nah, kira-kira tantangan apa sih saat ini bagi orang tua selain tadi sosial media dan lain sebagainya? Mungkin Reddy sebagai orang tua muda nih, karena anaknya baru 1 tahun ya. Tapi nggak apa-apa, boleh di-share-kan kira-kira challenge-nya apa, Red? Untuk mengalahkan diri sendiri terutama. Karena seperti Romo tadi bilang sebenarnya yang harus dikalahkan adalah keinginan untuk diri sendiri. Ya sneakers, topi keren, jaket keren kayak yang lu pakai kayak gini kan otomatis ya challenge-nya apa Red? Untuk orang tua muda sekarang ini Red? Lama-lama dilelang tuh kayaknya nanti untuk begitu. Red, silakan Red, sharing Red. Ya, kalau tadi dari Romo cerita sih sebenarnya banyak belajar ya, banyak dengar kayak soal ego pribadi sih. Maksudnya ya dari fase di mana hidup sendiri, terus hidup berkeluarga, punya anak, itu kayak benar-benar ya itu mikirin sekarang udah nggak bisa mikirin cuman keinginan semuanya serba sendiri. Kalau mau serba sendiri mungkin ya repot juga gitu kan. Ya mesti punya penghasilan yang besar. Ya mudah-mudahan nanti ada gitu kan. Cuman sekarang Amin. dengan kemampuan yang sekarang ini benar-benar memang harus lihat banget yang mana kebutuhan untuk keluarga dulu yang utama. Bukan yang pribadi lagi. Terus ya tadi juga Romo bilang tentang masalah memberikan ruang. Itu yang mungkin
lagi-lagi ego sebagai seorang orang tua ya, seorang ayah gitu kan, apalagi laki-laki dididik dengan keras ya, jadi punya ego juga cukup tinggi gitu. Memberikan ruang buat anak untuk berkomunikasi dengan kita, memberikan pendapat ke orang tuanya, itu pasti berat, tapi ya bagus banget tadi denger Romo, kayaknya itu harus dijalankan buat berkomunikasi, dengerin apa sih maunya anak, apa sih yang dia pikirkan tentang hidupnya, dan kita harus lihat benar-benar komunikasi, duduk bareng, duduk santai, ya biar sama-sama tahu, jadi ya jalanin semuanya bareng-bareng. Itu sih yang dapat dari Romo. Mungkin yang akan kita jalanin. Oke, kembali ke Romo Hari. Mo, Ya. Kan pasti banyak ketemu juga selain anak muda, meskipun di Komisi Kepemudaan KWI ya, tapi pasti juga bertemu banyak orang tua. Nah, yang saya ingat seharusnya itu waktu kita janji di depan altar nih, menikah, itu ada satu janji bahwa harus mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Masalahnya sekarang ini saya banyak lihat bahwa orang Katolik itu tidak benar-benar menjalankan atau mengenal firman, banyak yang cuma secara ritual agamawi aja mau datang ekaristi. Ya kalau baru ada masalah baru konseling, makanya konseling itu lebih rame daripada seminar-seminar pengajaran. Betul nggak mau? Kira-kira menurut Romo Hari fenomena-fenomena seperti apa nih orang tua Katolik yang sekarang ini terjadi, Mo? Ya, menarik ini ya. Kita pedesin aja nih, Mo. Jadi benar-benar kasus realnya seperti apa? Ya karena maka pernikahan Katolik kan seringkali tidak dibuat mudah gitu, bukan dibuat mudah supaya orang tidak mau menikah gitu kan ya, jadi suster atau imam aja gitu kan ya, bukan soal itu, tetapi bahwa sakramen pernikahan itu bukan main-main gitu kan, pernikahan itu bukan main-main. Ada 3 poin sebenarnya kalau KHK, Kitab Hukum Kanonik gitu kan ya, di 155 kayaknya, nomor sekian itu ada 3 poin gitu kan ya. Yang penting dalam pernikahan itu, yang pertama itu bahwa pernikahan Katolik itu sekali seumur hidup. Yang pertama saja udah nggak gampang nih gitu kan. Iya. Nah, sekarang banyak yang cerai ya, Mo ya? Nah, itu gitu kan. Itu nggak mudah. Terus yang kedua itu bahwa menikah itu siap dengan kehadiran anak dan pendidikannya gitu kan ya. Dan pendidikannya. Dan duitnya, biayanya ya, Mo? Iya, pendidikannya itu kan ya mendidiknya gitu kan ya, entah disekolahkan atau mau disekolahin sendiri gitu kan ya. Tetapi ini harus disadari betul gitu kan ya, bahwa ketika kamu sepakat mau menikah ya siap dengan kehadiran anak itu gitu kan ya. Yang ketiga soal kesejahteraan bersama. Ya, memang menjadi tidak mudah ini yang kemudian dirasakan sebagai orang tua kalau awalnya itu merasa bahwa ya gampang lah menikah itu gitu kan ya, yang penting kita cinta gitu kan ya. Kalau saya bertanya, "Lo menikah kenapa?" "Kami sangat mencintai," gitu kan ya. Pandangan pertama, "Udah kerja belum?" "Belum," gitu-gitu udahlah nggak usah nikah deh gitu kan ya. Saya nggak rekomendasikan gitu kan ya, seperti itu. Ini kayaknya mudah gitu kan ya, kayak seperti itu. Tetapi memang lagi-lagi di Katolik kita disadarkan itu gitu kan ya, bahwa ada hal yang lebih panjang, bukan soal urusan hanya cinta doang gitu kan ya. Betul. Bahwa nikah itu ada bentuk kesepakatan, konsekuensi yang luar biasa gitu kan ke depan gitu kan. Yang kedua, memang akhirnya dengan kesiapan kehadiran anak ini yang terus-menerus, yang rasanya kalau kita menempatkan diri tadi, yang kalau David mengungkap di awal tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 gitu kan. Itu menarik gitu kan, soal taat dan kasih gitu kan ya. Kalau kamu mentaati, kamu menghormati orang tua, lanjut usiamu dan sebagainya, itu karena di posisi inilah yang kemudian kamu mau ditunjukkan bagaimana antara Allah dan kita gitu kan ya. Bentuk kasih itu seperti apa gitu kan ya. Bahwa orang tua kita nggak bisa milih gitu kan ya, bahwa orang tua itu akhirnya ya selalu mencintai, tidak harap kembali. Anak itu bukan soal investasi gitu kan ya, bahwa nanti saya punya anak, saya punya investasi besar gitu kan ya, bahwa nanti dengan keberadaan anak maka saya akan invest dia gitu kan. No gitu kan, ini bukan soal bisnis gitu kan ya, bahwa ini
memberi cinta gitu kan, dan tidak Yes. mengharapkan kembali juga gitu kan ya. Kita nggak akan menghitung account tiap hari gitu kan ya, lo udah habis berapa nanti saya tagihkan ketika kamu bekerja itu. Enggak juga gitu kan ya. Ya. Seperti itu. Tapi bagaimana kasih Allah yang rahmat memberi diri terus dan tidak mengharapkan kembali, itu kan cinta yang sempurna itu seperti itu. Yang agape itu kayak itu gitu kan. Ini Ya. yang pembelajaran paling dasar dalam keluarga yang seringkali tidak mudah dicapai oleh para orang tua gitu aja. Untuk mencapai itu gitu kan ya, dan Ya. anak juga seringkali mengalami kesulitan seperti itu. Cinta yang sejati itu seperti apa gitu kan ya. Seringkali kita mengatakan love you, falling in love gitu kan ya, tetapi betul nggak lo memahami arti cinta itu seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan gitu kan ya. Ini yang rasanya menjadi penting, yang pertama. Yang kedua, sekarang ini rasanya menjadi tantangan bagi kita untuk membangun jembatan gitu kan ya, antara orang tua dan anak gitu kan, dengan orang muda. Ini kerasa banget saya. Bagaimana membangun hormat, membangun kesiapan, apalagi di masa-masa ini gitu kan ya, banyak om, tante, kakek, nenek itu diminta untuk mengajari pakai YouTube, pakai Instagram, pakai email gitu kan ya, kesabaran untuk mengajari mereka gitu-gitu, jarak jauh gitu-gitu, itu kerasa banget gitu. Ini hanya soal contoh gitu, belum yang lain gitu kan ya, belum cara berkomunikasi antar anak dan kemudian orang tua, belum soal kemudian persitegangan soal keputusan-keputusan masa depan, membuat keputusan untuk memilih sesuatu gitu, pasti ada banyak persitegangan di situ. Ini yang membangun jembatan-jembatan ini yang rasanya menjadi penting. Kalau Yesus itu berani memberi diri untuk membangun jembatan antara Bapa dan anak, antara Bapa dan manusia, dan dia hadir ke dunia ini persis di situ yang kemudian yang kita perjuangkan di dunia ini. Apakah kita dipanggil berani memberi diri untuk membangun jembatan di situ? Saya berani membangun jembatan di situ gitu aja. Jembatan kasih Allah itu seperti apa saya realisasikan di dalam kehidupan saya. Sebagai orang tua saya realisasikan dalam keluarga saya, pengorbanan saya realisasikan dengan anak saya, dengan keluarga besar saya gitu ya. Ini lagi-lagi ada banyak hal yang kadang-kala nggak mudahnya di situ, sehingga tadi muncul perseteruan, konseling gitu-gitu. Gitu. Baik. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Kalau kita kupas ini bakalan nggak cukup 1 jam karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ternyata, Mo. Jadi kalau saya boleh simpulkan tadi sebenarnya gini, ini pesan yang sangat baik, sangat bagus untuk anak-anak muda, terutama yang belum menikah ya. Sebaiknya mempersiapkan diri, membenahi diri, sampai mencapai, saya ingat ada 3 fase dalam kehidupan. Yang pertama adalah fase dependent. Fase dependent itu fase ketergantungan. Ya, kita tergantung dengan orang tua waktu kita lahir sampai kita mungkin kuliah, kemudian kita bekerja. Ketika kita bisa menafkahi diri sendiri, membuat keputusan sendiri, itu namanya fase independent. Kita bebas, merdeka. Tapi fase independent sendiri belum cukup. Kita harus naik level lagi ke fase interdependent. Nah, seperti yang Romo Hari tadi bilang, fase tidak lagi egois, memikirkan diri sendiri, tapi sudah mulai berpikir untuk memberikan kasih kepada orang lain. Nah, aplikasi yang paling dekat itu sebenarnya adalah keluarga. Nah, ketika pasangan antara laki dan perempuan ini kalau sama-sama fasenya interdependent, waduh, ini luar biasa, ini ideal sekali. Tapi kan nggak seideal itu kenyataannya dalam hidup. Betul ya, Red ya? Kita masih diasah terus-menerus sebagai pasangan muda. Itulah kenapa kita butuh support system, kita butuh komunitas. Nggak cuma LOJF, ini nggak semata promosi komunitas LOJF, karena Katolik punya banyak sekali komunitas ya. Bergabung teman-teman, cari yang cocok, karena kita butuh support, kita butuh sharing, kita butuh pengajaran juga. Supaya apa? Supaya kita itu berada di jalannya Tuhan. Nah, saya akan tutup. Ya, ini sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin lain kali kita juga akan undang kembali Romo Hari. Jangan kapok ya Romo. Ini Romo, susah loh cari Romo yang suka TikTokan itu. Nah, ini yang luar biasa, ini agak serem, tapi nggak apa-apa saya bacain aja. Matius 15 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Wah, kelihatannya
kelihatannya keras sekali, tapi itu mengandung makna yang sangat dalam. Kenapa sampai ditaruh di 10 perintah Allah, berarti itu menandakan pesan yang sangat penting, diulang-ulang terus. Kalau saya tadi cari sumbernya, ada sekitar 20 ayat di Alkitab yang membahas mengenai orang tua dan anak. Jadi senang sekali malam hari ini, paling enggak kita belajar yang pertama adalah dari posisi kita sebagai anak, apapun keadaan orang tua kita, apapun sikap orang tua kita, kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita belajar untuk tetap respect, tetap hormat dengan orang tua kita. Yang kedua adalah bagi para keluarga di tempat ini, para orang tua yang menyaksikan ini, tadi Reddy juga sudah mewakili dari sisi orang tua, mari kita membenahi diri terus untuk mencari Tuhan, bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kira-kira seperti itu ya, Red ya? Nah, Romo, waktu kita nggak banyak, saya minta mungkin Romo bisa menutup di dalam doa dan memberikan berkat penutup bagi kita semua. Kami persilahkan, Romo. Ya, thank you untuk perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki keluarga dan dalam perjumpaan kehidupan kami sehari-hari ada banyak warna dalam kehidupan berkeluarga, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada juga sedih yang akhirnya membentuk hidup kami, banyak pengalaman yang akhirnya mendewasakan kami. Kami bersyukur untuk segala pengalaman yang kami alami, sehingga kami boleh semakin Engkau dewasakan. Semoga kami pun boleh berdamai dengan pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman-pengalaman yang pahit, sehingga kami boleh menikmati pengalaman itu menjadi pengalaman yang indah. Kami boleh berdamai dengan keluarga kami, dengan orang tua kami menjadi orang-orang anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau dan taat kepada orang tua, menghormati Engkau dan juga menghormati orang tua. Kami boleh belajar keluarga-keluarga di dalam kitab suci, keluarga Yakub, keluarga Rahel, keluarga Zakaria, keluarga Elizabeth, keluarga Kudus, Maria, Yesus,